Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Huwaida. Saya dari Universitas Pekalongan, Prodi Akuntansi. Di sini saya izin membahas materi mengenai ekuitas pemegang saham. Oke, kita langsung saja membahas ekuitas pemegang saham. Yang pertama, ada bentuk perseroan. Keunggulan utama perusahaan berbentuk perseroan adalah kemudahannya menarik dan mengakumulasi sejumlah besar modal. Klasifikasi perseroan berdasarkan sifat kepemilikannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada perseroan sektor publik, yaitu perseroan yang dimiliki oleh unit-unit pemerintah. Yang kedua, ada perseroan sektor swasta. Ada non-saham dan saham. Untuk non-saham, ada ETAP dan EMKM. Untuk saham, merupakan perusahaan yang beroperasi untuk mencari laba dan menerbitkan saham. Oke, kita lanjut. Kemudian ada model saham atau sistem saham. Ekuitas pemegang saham dalam satu perusahaan umumnya terdiri dari sejumlah besar unit atau lembar saham. Setiap kepentingan Sorry, setiap kepentingan pemilik perusahaan diwakili oleh jumlah lembar saham yang dimiliki. Setiap saham memiliki hak dan keistimewaan tertentu yang hanya dapat dibatasi oleh kontrak khusus pada saat saham diterbitkan. Nah, jika tidak ada ketentuan yang membatasi, maka setiap saham memiliki hak-hak berikut. Yang pertama, untuk membagi laba dan rugi secara proporsional. Yang kedua, untuk ikut serta dalam manajemen atau hak untuk memilih direktur secara proporsional. Yang ketiga, untuk membagi aktiva perusahaan bila terjadi likuidasi secara proporsional. Dan yang terakhir keempat, untuk ikut serta secara proporsional dalam setiap penerbitan saham baru dari kelompok yang sama atau bisa disebut dengan hak istimewa. Selanjutnya ada kepentingan pemilik. Yang pertama ada saham biasa atau common stock. Adalah residu perseroan yang menanggung risiko terbatas bila terjadi kerugian dan menerima manfaat bila terjadi keuntungan. Saham ini tidak dijamin akan menerima dividen atau pembagian aktiva jika perusahaan dilikuidasi. Tapi tapi pemegang saham biasa umumnya mengendalikan manajemen perusahaan dan memperoleh bagian laba yang lebih besar jika perusahaannya sukses. Untuk yang kedua ada saham preferen atau preferred stock. Merupakan saham yang memiliki hak khusus tertentu, yaitu memiliki hak prioritas untuk mengklaim laba. Mereka dijamin akan menerima dividen pada tingkat yang telah ditetapkan sebelum ada jumlah yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa. Saham ini tidak memiliki hak suara dalam manajemen dan hak dalam memperoleh laba di luar yang ditetapkan. Kewajiban terbatas pemegang saham. Saham yang memiliki jumlah persaham tetap yang tercetak pada setiap sertifikat saham disebut nilai pari saham atau par value stock. Signifikansi nyata nilai pari adalah menetapkan tanggung jawab maksimum dari seorang pemegang saham jika terjadi insolvensi atau likuidasi perusahaan. Nilai pari menentu- maaf, Nilai pari menentukan nilai nominal per saham dan merupakan nilai minimum yang harus dibayar oleh setiap pemegang saham jika saham dibayar penuh pada saat penerbitannya. Tetapi, sebuah perseroan dapat menerbitkan modal saham di atas atau di bawah nilai pari, yaitu saham diterbitkan dalam agio atau premium dan disagio atau discount. Kemudian ada modal perseroan. Di sini ada pengertian dan karakteristik. Modal perseroan, bagian hak pemilik dalam perusahaan merupakan investasi pemilik. Modal perseroan merupakan selisih antara aktiva dan kewajiban. Struktur modal tergantung pada bentuk badan usaha. Kemudian modal pada perseroan itu ada modal saham dan laba ditahan. Selanjutnya ada ekuitas pemegang saham atau stockholders equity terdiri dari yang pertama modal saham, yang kedua tambahan modal disetor, dan yang terakhir ketiga laba ditahan. Kemudian ada penerbitan saham. Perseroan atau korporasi atau perusahaan dapat menerbitkan saham secara langsung ke investor atau secara tidak langsung melalui perusahaan perbankan investasi. Apa sih faktor dalam menentukan harga untuk saham baru yang diterbitkan? Nah, faktornya ada
Yang pertama, laba masa depan yang diantisipasi perusahaan. Yang kedua, tarif dividen per saham yang diperkirakan. Yang ketiga, posisi keuangan saat ini. Yang keempat, kondisi perekonomian negara saat ini. Dan yang terakhir, kelima, kondisi pasar modal negara saat ini. Kemudian ada saham biasa. Penerbitan saham biasa dengan nilai nominal secara tunai. Saham yang dikeluarkan dengan nilai nominal dicatat sebesar nilai nominalnya. Selisih antara nilai nominal dengan harga jual saham disebut agio atau premi atau disagio atau diskon. Untuk saham biasa dengan nilai nominal pari, contoh soalnya ada PT Nabila menerbitkan saham di mana nilai nominal berbeda dengan nilai wajarnya. Saham saham biasa tambahan menerbitkan 150.000 lembar dengan nilai nominal 1.500. Investor bersedia membayar saham 2.500 setiap lembar atau pada nilai wajar saham. Maka untuk jurnalnya ini ada kas di sisi debit sebesar 375 juta itu didapat dari 150.000 lembar saham dikali dengan investor bersedia membayar saham ini dengan jumlah 2.500. Hasilnya 375 juta. Kemudian saham biasa di sisi kredit sebesar 220 juta itu didapat dari 150 lembar dikali dengan nilai nominalnya yaitu 1.500. Kemudian selanjutnya ada agio saham itu di sisi kredit sebesar 150 juta. Itu didapat dari 375 juta dikurangi 225 juta ya teman-teman. Kita lanjut. Untuk saham tanpa nilai nominal. Meskipun saham diterbitkan tanpa nilai nominal, tetapi saham memiliki nilai yang ditetapkan. Seperti nilai nominal saham, nilai yang ditetapkan akan menjadi dasar mencatat nilai saham. Saham tanpa nilai par harus dicatat sebesar nilai saat diterbitkan tanpa agio saham. Jika regulasi mengharuskan adanya nilai yang ditetapkan pada saham tanpa nilai par, maka selisih nilai yang ditetapkan dengan harga saat diterbitkan dicatat sebagai agio saham. Untuk contoh soalnya, PT Nabila memiliki 1.000 lembar saham biasa yang diotorisasi tanpa nilai par. Jika PT Nabila menerbitkan kembali 200 saham dengan harga 500 per lembar sahamnya, maka jurnalnya adalah untuk kas di sisi debit sejumlah 100.000 itu didapat dari 200 saham dikali dengan harga per lembar sahamnya yaitu 500. Kemudian ada saham biasa di sisi kredit itu sama 100.000. Tetapi jika saham yang dikeluarkan memiliki nilai yang ditetapkan sebesar 200, maka jurnalnya adalah ada kas di sisi debit sejumlah 100.000. Itu sama ya teman-teman, sama yang di atasnya ini. Kemudian untuk saham biasa di sisi kredit sejumlah. Ini didapat dari mana sih? Ini didapat dari 200 saham dikali dengan nilai yang ditetapkan ya, yaitu 200. Hasilnya 40.000. Kemudian yang terakhir ada agio saham di sisi kredit sejumlah 60.000. Itu didapat dari 100.000 dikurangi 40.000. Oke, lanjut. Kemudian ada saham diterbitkan disertai sekuritas lain atau penjualan lamsam. Ada dua metode alokasi yang tersedia, yaitu yang pertama proportional method. Jika nilai pasar wajar atau market price setiap sekuritas diketahui, maka nilai lamsam dialokasikan atas dasar proporsional. Yang kedua ada incremental method, yaitu jika nilai pasar wajar untuk surat berharga tidak dapat ditentukan. Nah, perbedaannya itu ada di ini ya. Kalau semisal proportional method itu setiap sekuritasnya diketahui, kalau incremental itu tidak dapat ditentukan atau ada salah satu yang tidak dapat ditentukan atau diketahui. Kemudian untuk contoh soalnya yaitu PT Huwaida menerbitkan 6 juta lembar saham biasa dengan nilai nominal 500, sementara nilai pasar sebesar 2.500. Selain itu, perusahaan juga menerbitkan 9 juta lembar saham preferen dengan nilai nominal 1.500 dan nilai wajar
2000. PT Huaida memutuskan penerbitan kedua jenis saham tersebut dilakukan secara gabungan atau lamsam dengan total nilai 30 miliar. Diminta untuk menentukan nilai penerbitan kedua saham dan buatlah jurnal yang terkait dengan penerbitan saham tersebut beserta perhitungannya. Gunakanlah metode yang sesuai. Untuk soal tersebut, kita tentukan dulu total nilai pasar masing-masing saham. Untuk saham biasa, 6 juta dikali 2.500 itu didapat dari 6 juta ini dari ini ya. Udah saya lingkarin dan tandain biar mudah dipahami. Dihasilkan 15 miliar. Untuk saham preferen, 9 juta dikali 2000 dihasilkan 18 miliar. Kedua ini dijumlah menghasilkan 33 miliar. Ya, ini. Kemudian kita menghitung proporsi. Untuk proporsi saham biasa, 15 juta dibagi 33 miliar. Maaf, 15 miliar dibagi 33 miliar. Sama dengan 0,45 atau dijadikan persen itu 45%. 15 juta ini didapat dari hasil saham biasa ini. Kemudian 33 miliar itu dari total 15 miliar ditambah 18 miliar. Kemudian untuk proporsi saham preferen itu 18 miliar dibagi dengan 33 miliar. Itu sama ya, 18 dari sini. Hasilnya 0,55 atau 55%. Kemudian setelah itu alokasikan lamsam. Tadi lamsamnya nilai gabungannya itu 30 miliar ya teman-teman. Ini 30 miliar. Kita menghitung untuk alokasi lamsam saham biasa. 0,45 dikalikan dengan 30 miliar ini dari ini. Nah, ini. Hasilnya 13 miliar 500 juta. Untuk saham preferen, 0,55 dikali 30 miliar hasilnya 16 miliar 500 juta. Kemudian selanjutnya menghitung modal dan agio. Untuk saham biasa, modal saham biasa 6 juta dikali 500. 500 ini didapat dari nilai nominal dari saham biasa ya. Hasilnya 3 miliar. Untuk agio saham biasanya 13 miliar 500 juta dikurangi 3 miliar. 13 miliar 500 juta ini didapat dari total alokasi lamsam saham biasa. Itu hasilnya 10 miliar 500 juta. Untuk saham preferen, modal saham preferen 9 juta dikali 1.500 itu didapat dari nilai nominal saham preferen. Hasilnya 13 juta 13 miliar 500 juta. Untuk agio saham preferen itu 16 miliar 500 juta didapat dari ini total alokasi lamsam saham preferen dikalikan dikurangi dengan 13 miliar 500 juta itu didapat dari total modal saham preferen ya. Terus hasilnya 3 miliar. Kemudian kita lanjutkan ke penjurnalan. Untuk jurnal penerbitan saham PT Huaida. Ada kas di sisi debit senilai 30 miliar. Itu sama aja dengan total nilai gabungannya ya, atau total lamsam. Kemudian ada modal saham biasa di sisi kredit sebesar 3 miliar. Modal saham preferen di sisi kredit sebesar 13 miliar 500 juta. Kemudian ada agio saham biasa di sisi kredit 10 miliar 500 juta. Dan agio saham preferen di sisi kredit 3 miliar. Oke, sampai di sini dulu pembahasannya teman-teman karena waktunya terbatas. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.